Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelumnya silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu presentasi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada tidak? Iya, tidak ada. Sebentar. Oke. Masih pagi? Masih semangat semua? Loh, kok loyo? Sudah sarapan belum hari ini? Belum? Ya sudah, nanti kalau istirahat makan ya di kantin. Tetap harus semangat, masih pagi masa sudah loyo. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang teks pidato persuasif. Ibu akan tampilkan sebuah contoh dari teks pidato persuasif. Silahkan dilihat di layar ya. Ibu akan tampilkan contohnya, dicermati tentang bagaimana isinya, kemudian strukturnya, ciri kebahasaannya juga bagaimana. Silahkan dicermati. Ya, tadi kalian sudah melihat contoh rekaman ya tadi, rekaman pidato dari teks persuasif atau pidato persuasif seperti itu kita menyebutnya. Sekarang ibu mau tanya sesuatu. Mengapa pidato tadi, contoh pidato tadi itu termasuk ke dalam pidato persuasif? Mengapa tidak pidato biasa? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangannya. Iya, coba Mbak yang belakang. Iya, karena berisi ajakan. Jadi pidato persuasif itu adalah sebuah pidato yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu gitu. Ya, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menyebutkan dan memahami tentang struktur teks pidato persuasif. Kemudian siswa dapat menyebutkan dan memahami tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Selanjutnya, siswa dapat menyusun teks pidato persuasif. Kemudian siswa menyampaikan pidato persuasif. Dan yang terakhir adalah siswa dapat membahas atau melakukan pembahasan tentang model-model dari pidato persuasif gitu. Jadi, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas gitu. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok saja ya, agar tidak terlalu banyak. Selanjutnya, Ibu akan memberikan materi. Setelah itu Ibu akan menyampaikan bahwa tugas kelompok ini sangat penting sekali, apalagi keaktifan individu, karena Ibu akan menilai gitu. Menilai setiap kelompok itu salah satu faktor pentingnya atau faktor yang mempengaruhi nilai itu adalah keaktifan tiap anggota. Jadi jangan sampai ada anggota yang pasif gitu. Selanjutnya Ibu akan memberikan teks. Jadi ini teks. Contoh ini teks pidato persuasif tentang melestarikan kebudayaan Indonesia. Jadi Ibu akan berikan satu kelompok satu, temanya sama. Jadi 4 kelompok ini temanya sama. Kalian analisis struktur dan ciri kebahasaannya, begitu ya. Kalau ada yang tidak bisa, silahkan bertanya kepada Ibu, atau kalau tidak berani, sebenarnya kalian tidak perlu merasa takut loh ya kalau bertanya ke Ibu. Silahkan tanya ke temannya, gitu juga boleh gitu ya. Untuk yang pertama, mari kita bagi kelompok. Silahkan untuk Mbak yang depan, pojok depan, menghitung 1 sampai 4 ya Mbak. Silahkan. Selanjutnya juga begitu, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, seperti itu, silahkan. Ya, sudah ya, sudah selesai menghitungnya. Sekarang yang tadi mendapat nomor 1, silahkan angkat tangan. Nah, ini adalah kelompok 1. Sekarang yang kelompok 2 mendapatkan nomor 2. Ya, ini adalah kelompok 2. Selanjutnya yang nomor 3, angkat tangan. Ya,
Yang keempat, ya, untuk kelompok pertama silahkan berkelompok di depan sini, di sebelah kanan ibu. Untuk kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 sebelah kiri ibu depan, kemudian kelompok 4 di belakangnya. Sudah ya? Sekarang ibu akan memberikan materi singkat atau menyampaikan, menjelaskan materi tentang pidato persuasif. Untuk pertama-tama, ibu akan tanya, sebenarnya pidato itu apa toh? Ada yang tahu? Arti dari pidato saja. Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Iya, mbaknya yang belakang. Iya, benar. Pidato itu adalah salah satu keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dimiliki oleh seorang, gitu. Kalau pidato persuasif sekarang, apa artinya? Iya, yaitu pidato yang berisi tentang ajakan untuk melakukan sesuatu. Ajakan itu ditujukan pada siapa? Kepada pendengarnya, begitu ya. Selanjutnya adalah struktur. Oh ya, di sini ibu menggunakan PowerPoint, LCD, dan laptop ya sebagai medianya. Silahkan dilihat di PowerPoint ibu tentang strukturnya. Struktur dari teks pidato persuasif. Silahkan dibaca. Ya, coba masnya yang depan disebutkan mas, apa saja strukturnya? Ya, salam pembuka, pembuka, isi, dan penutup. Kalian juga bisa lihat di buku paket halaman 102, silahkan dibuka. Itu di situ ada tentang struktur. Jadi, yang pertama itu salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau tidak seperti itu ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga boleh. Kemudian selanjutnya adalah pembuka. Pembuka ini berisi tentang gambaran umum tentang isinya. Jadi, isi pidato nanti apa itu dijelaskan secara umum. Itu di pembuka. Kemudian isi dari teks pidato persuasif. Isinya itu tentang maksud, tujuan, rencana, atau langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah penutup. Penutup itu berisi tentang kesimpulan, kemudian harapan, setelah itu salam penutup. Begitu. Selanjutnya adalah kebahasaan. Ya. Silakan ini dibaca ya di PowerPoint tentang bahasaannya. Yang pertama itu ada kalimat aktif, kemudian yang kedua kata emotif, kemudian ada kata tugas juga, sinonim antonim, kemudian kosakata bidang ilmu, selanjutnya adalah kata abstrak yang terakhir, gitu ya. Ya, materinya cukup itu saja. Sekarang silahkan berkelompok mengerjakan tugas yang sudah ibu katakan tadi. Ini teksnya, silahkan dibagikan. Ya, sudah semua ya, sudah mendapatkan bagian. Ada yang belum? Ya, sudah semua. Silahkan dikerjakan. Ya, kelompok 1 ada masalah tidak? Ya, tidak. Untuk kelompok 2 tidak juga. Kelompok 3 sampai mana? Sampai struktur. Kelompok 4 juga struktur ya. Silahkan dilanjutkan, kalau ada yang ditanyakan boleh tanya ke ibu. Ya, kelompok 1 sudah selesai? Belum, masih mengerjakan. Kelompok 2 masih mengerjakan juga. Ya sudah. Ibu beri waktu lagi 5 menit ya. Silahkan diselesaikan. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau begitu silahkan maju presentasi untuk kelompok 3. Silahkan. Ya, yang lain mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya. Silahkan. Untuk yang menanggapi atau bertanya, ibu juga akan memberikan nilai loh ya. Ibu akan catat, akan ibu berikan nilai plus. Silakan. Ya, mbaknya yang belakang.
Gimana, Mbak? Iya, benar. Tadi ada sedikit kesalahan ya. Seharusnya tadi masuk ke isi tetapi tetap masuk ke pembuka kalau di presentasi kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tidak apa-apa ya. Setelah itu kelompok 2, coba silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah itu kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk kelompok 1 silahkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, pinter-pinter ya kelas ini. Udah paham semua. Top emang. Ya, selanjutnya Ibu mau memberikan pertanyaan nih. Coba sebutkan contoh dari kalimat aktif yang ada di teks itu, teks pidato persuasif melestarikan kebudayaan Indonesia. Siapa yang bisa? Silahkan tunjuk jari. Ya, masnya? Ya, benar. Sekarang Ibu akan memberikan pengumuman atau mengumumkan kelompok mana yang mempunyai nilai paling tinggi. Jadi dari pengerjaan, terus kemudian keaktifan setiap anggota, terus saat maju presentasi bagaimana, itu semua Ibu nilai tadi. Dan yang memiliki nilai paling tinggi adalah kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya jangan berkecil hati ya, tidak apa-apa meskipun tadi ada sedikit kesalahan, untuk kedepannya diperbaiki lagi. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk teks pidato persuasif melestarikan kebudayaan Indonesia. Jadi kesimpulannya, teks pidato persuasif adalah sebuah teks pidato yang berisi ajakan kepada pendengar. Kemudian tadi strukturnya ada 4, ada salam pembuka, kemudian pembuka, isi, dan penutup. Untuk ciri kebahasaannya tadi ada 6, ada kalimat aktif, terus kemudian ada sinonim antonim, ada kata abstrak, kosakata emotif, dan lain-lain. Coba masnya yang belakang mas, coba sebutkan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. 2 saja. Iya benar. Sekarang mbaknya yang tengah mbak, coba diartikan, diulangi lagi arti dari teks pidato persuasif. Iya benar. Terus coba mbaknya yang depan mbak, struktur teks pidato persuasif bagian penutup itu isinya apa aja mbak? Iya benar, ada kesimpulan, ada salam penutup, dan sebagainya ya. Baik, untuk minggu depan silahkan kalian membawa 1 orang 1 contoh teks pidato persuasif. Lalu setelah itu kalian analisis struktur dan cirinya. Minggu depan maju satu-satu mempresentasikan seperti tadi. Nanti Ibu tunjuk. Gitu ya. Terus untuk minggu depan kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif gitu. Ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada? Baiklah kalau begitu Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.